Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa UT dalam pembahasan soal TAP nomor 2, 3, dan 4 serta jawabannya. Untuk bacaan dan jawaban nomor 1 sudah ada di video part 1. Silahkan direview lagi, teman-teman bisa mencarinya sendiri. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal rambu-rambu berpikir. Untuk soal A, rambu-rambu berpikirnya yaitu jenis perubahan sosial. Kemudian yang B, tahapan pelaksanaan perubahan dalam bisnis. Dengan rambu-rambu berpikir ini kita bisa mencari di mata kuliah terkait komunikasi inovasi ini. Cari di daftar isinya, kemudian temukan jawabannya, kombinasikan dengan bacaan dan tuangkan dalam tulisan. Karena soal TAP ini jawabannya dalam bentuk tertulis. Kemudian jawabannya nomor 2 seperti apa? Kita lihat. Yang A, menurut Raymond Seston ada 4 tahapan pelaksanaan perubahan dalam bisnis, yaitu yang pertama, menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Langkah ini penting untuk dilakukan guna memastikan perubahan yang akan digulirkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai oleh suatu sistem sosial, perusahaan, atau organisasi. Kebutuhan akan perubahan diperlukan bila terjadi kesenjangan antara sasaran yang ingin dicapai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian yang nomor 2, mengenali hal-hal potensial yang dapat menghambat proses perubahan. Peran agen perubahan untuk mengenali berbagai hal yang potensial dapat menghambat proses perubahan yang akan digulirkan. Kemudian yang nomor 3, melaksanakan perubahan. Dalam pelaksanaannya, perubahan dapat dilakukan dengan agen perubahan dari dalam, insider, maupun penggunaan konsultan atau outsider. Kemudian yang nomor 4, mengevaluasi perubahan. Perlu dibandingkan keadaan sebelum perubahan dan setelah perubahan sebagai ukuran keberhasilan atau efektivitas dari perubahan tersebut. Indikator yang dapat dibandingkan antara lain produktivitas, kepuasan kerja, pendapat karyawan, tingkat penjualan, peningkatan produksi, dan lain-lain. Untuk jawaban nomor 2B, 4 jenis perubahan sosial yang mungkin terjadi di Kampung Bambu Seketi. Yang pertama, berubahnya sistem produksi dari manual ke arah modern dengan memanfaatkan mesin-mesin pendukung produksi anyaman bambu. Kemudian yang kedua, dimungkinkan dalam pemasaran produk anyaman bambu terjadi perubahan dari yang semula diambil tengkulak, berubah dipasarkan secara online dengan memanfaatkan pengiriman melalui jasa paket. Kemudian yang ketiga, perubahan pola pikir masyarakat Kampung Bambu Seketi. Dari yang sebelumnya berpikir melakukan usaha secara tradisional dan turun-temurun, berubah pola pikir mengikuti teknologi dan mengembangkan produk mengikuti tren selera pasar. Kemudian yang keempat, dengan sulitnya didapatkan bahan baku bambu batangan akan merubah pola penanaman dan perawatan bambu secara intensif. Kemudian yang rambu-rambu soal B, keadaan, data aktual dan data potensial, masalah dan tujuan ini banyak 20. Mata kuliah terkaitnya program penyuluhan pertanian, program dan evaluasi penyuluhan pertanian. Ini bukunya harus dibawa pada saat ujian. Bagaimana menjawabnya? Pengertian program penyuluhan pertanian, evaluasi penyuluhan pertanian, dan jenis-jenis evaluasi. Ini kita jawab yang pengertian program penyuluhan pertanian adalah suatu rencana tahunan tertulis yang berisi tentang kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani atau nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian. Program penyuluhan pertanian menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah dan alternatif pemecahnya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif dan sistematis. Kemudian yang kedua, pengertian evaluasi penyuluhan pertanian adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kemudian apa saja jenis-jenis evaluasi? Yang A, evaluasi berdasarkan pelaku evaluasi. Evaluasi berdasar pelaku evaluasinya dibedakan menjadi evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh mereka yang langsung terlibat dalam perencanaan, penilaian, persetujuan,
pelaksanaan dan pengawasan proyek atau program, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak yang tidak langsung terlibat dalam perencanaan, penilaian, persetujuan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan sehari-hari proyek atau program. Kemudian jenis evaluasi lain. Evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Berdasarkan objeknya, evaluasi dapat dibedakan menjadi evaluasi rencana kegiatan, evaluasi hasil kegiatan, dan evaluasi dampak proyek atau program. Evaluasi rencana kegiatan adalah evaluasi terhadap kecocokan rencana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang efektif. Evaluasi pelaksanaan bertujuan untuk mengetahui keadaan, mengetahui apakah penyuluhan sudah dalam arah yang benar dan apakah tujuan sudah diraih. Sedangkan evaluasi dampak bertujuan mengetahui perubahan-perubahan dalam kondisi-kondisi kehidupan kelompok sasaran. Kemudian yang terakhir, evaluasi berdasarkan aspek yang dievaluasi. Dibedakan menjadi evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi atau keuangan. Evaluasi teknis adalah kegiatan evaluasi yang sasaran dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknis atau fisik. Sedangkan evaluasi ekonomi adalah evaluasi yang sasarannya berupa pengelolaan keuangan dan menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. Kita lanjutkan soal yang B. Terkait dengan kehadiran BUMDes dalam bacaan tersebut di atas, sebutkan apa saja yang mencakup keadaan, masalah, dan tujuan. Dengan kehadiran BUMDes tersebut, keadaan yang ada, data aktual terdiri dari sebagian warga Seketi menekuni usaha anyaman bambu namun masih dikerjakan secara manual. Kemudian bahan baku untuk membuat anyaman bambu sudah sulit didapatkan. Yang ketiga, perajin anyaman bambu belum mendapat pelatihan khusus sehingga produknya belum bervariasi mengikuti selera pasar. Kemudian yang keempat, adanya BUMDes yang mendukung usaha dengan pinjaman lunak tanpa agunan. Ini data aktualnya seperti itu. Kemudian data potensial yang ada, permintaan pasar yang tinggi akan produk anyaman bambu dari berbagai kota menunjukkan peluang pengembangan usaha anyaman bambu di Desa Seketi. Tingginya harga anyaman bambu yang dihasilkan warga Seketi di tingkat pengecer menunjukkan bahwa adanya peluang untuk mendalami sisi penjualan produk. Kita lanjutkan lagi permasalahannya, masalah yang ditimbulkan oleh faktor perilaku. Usaha anyaman bambu di Desa Seketi dilakukan secara tradisional karena merupakan usaha turun-temurun. Kemudian masalah yang ditimbulkan faktor bersifat non-perilaku. Sulitnya mendapatkan bahan baku berupa bambu batangan dan harus mencari sampai keluar daerah. Dan belum digunakannya mesin-mesin pendukung produksi seperti mesin pemotong dan mesin pembelah bambu. Tujuan yang ingin dicapai adalah modernisasi usaha anyaman bambu Desa Seketi dengan dukungan mesin-mesin dalam produksinya sehingga mampu memaksimalkan hasilnya. Selain itu, tersedianya bahan baku bambu batangan secara kontinu dengan harga yang ekonomis. Demikian, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Berdasarkan bacaan yang berjudul Kampung Bambu Seketi yang Menghidupi, terlihat bahwa sebagai seorang perajin bambu sekaligus penjual hasilnya, hingga saat ini masih banyak masalah yang harus dihadapi. Dari sisi studi kelayakan agribisnis, masalah-masalah yang muncul harus menjadi kajian yang didasarkan pada aspek non-finansial dan aspek finansial. Terkait dengan analisis aspek non-finansial, dalam kajian kali ini dapat dianalisis lebih lanjut mengenai aspek teknis dan aspek pemasaran. Sedangkan aspek finansial dalam hal ini meliputi cash flow serta sumber dana atau pembiayaan. Pertanyaannya yang A, bila saudara dalam posisi sebagai seorang perajin bambu, silahkan saudara cermati aspek non-finansial, dalam hal ini aspek teknis dan aspek pemasaran yang dihadapi. Uraikan dengan jelas analisis saudara untuk setiap aspek tersebut, berikut contohnya. Jadi, kasih contoh juga. Kemudian yang soal nomor B, berikutnya silahkan saudara kaji berdasarkan aspek finansial yang meliputi pembahasan tentang masalah yang dihadapi berkaitan dengan cash flow dan sumber dana atau pembiayaannya serta kebijakan yang berlaku. Di sini rambu-rambu berpikirnya yaitu
Yang soal A, uraikan dan jelaskan satu persatu permasalahan aspek teknis dan aspek pemasaran yang berkaitan dengan usaha perajin bambu saat ini. Bila dianalisis lebih lanjut meliputi aspek teknis, jadi nanti berkaitan dengan teknologi atau rekayasa dan budidaya tanaman bambu, itu 6. Kemudian aspek pemasaran, kaitannya dengan harga yang diterima dan pangsa pasar perajin bambu, ini poinnya juga. Yang A, bila saudara dalam posisi sebagai seorang perajin bambu, silahkan saudara cermati aspek non-finansial dalam hal ini, aspek teknis dan aspek pemasaran yang dihadapi. Uraikan dengan jelas analisis saudara untuk setiap aspek tersebut. Berikut contohnya. Kita jawab. Aspek teknis. Aspek teknis pada usaha anyaman bambu di Desa Seketi antara lain, skala usaha masih bersifat usaha rumah tangga dan proses produksinya secara manual karena pengetahuannya didapat secara turun-temurun. Selain itu, bahan baku yang tidak mencukupi di daerah Sidoarjo dan sekitarnya sehingga harus mendatangkan dari daerah lain seperti Pacitan. Tanaman bambu masih ditanam secara tradisional tanpa perawatan pasca panen, menjadikan perkembangan bambu tidak bisa maksimal. Contohnya, karena proses produksi anyaman bambu dilakukan secara manual, maka hasilnya sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan pasar. Beda halnya apabila didukung dengan penggunaan mesin membelah bambu, maka hasilnya akan lebih banyak karena proses produksinya akan lebih cepat. Budidaya tanaman bambu di daerah Sidoarjo dan sekitarnya apabila dikelola secara intensif dengan pengelolaan tanah yang baik, maka pertumbuhannya akan maksimal dan mampu mencukupi kebutuhan bahan baku bambu batangan. Berikutnya yang nomor 2, aspek pemasaran. Permintaan produk anyaman bambu yang dihasilkan relatif sangat tinggi di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Gresik. Namun produksinya kadang terkendala ketersediaan bahan baku. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka konsumen akan mengalihkan pilihannya ke produk pengganti yang berbahan plastik maupun aluminium. Harga produk di pasaran cukup tinggi, mencapai 2 kali lipat bahkan lebih dari harga dari pengrajin. Oleh karena itu, perlu strategi pemasaran keluar daerah yang berbasis online untuk meningkatkan pendapatan pengrajin. Kepedulian pihak pemerintah desa dengan menyediakan modal dan membuat pasar dadakan setiap minggu pagi cukup membantu pemasaran dari produk kerajinan bambu. Namun tentunya belum mampu menaikkan harga jual seperti pemasaran di Surabaya dan sekitarnya. Contohnya, apabila pengrajin anyaman bambu di Desa Seketi memulai penjualan secara online dengan pengirimannya memanfaatkan jasa paket, maka harga jualnya akan dapat maksimal dan meningkatkan keuntungan. Karena selama ini pengepul anyaman bambu yang paling banyak menikmati keuntungan, jadi keuntungannya banyak dinikmati oleh pengepul tanpa mereka harus bersusah payah. Kemudian yang soal B, berikutnya silakan saudara kaji berdasarkan aspek finansial yang meliputi pembahasan tentang masalah yang dihadapi dengan cash flow dan sumber dana atau pembiayaannya serta kebijakan yang berlaku. Oke, yang cash flow dulu. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan cash flow. Pada usaha yang dilakukan Kosem, setiap bulannya mampu menghasilkan 200 anyaman bambu dengan harga jual per buahnya 10.000. Omset satu bulannya 2 juta. Biaya yang dikeluarkan hanya 500.000 untuk bahan baku tanpa menghitung upah tenaga kerja. Jadi keuntungan setiap bulannya 1.500.000. Jika dikerjakan oleh Kosim dan istrinya, maka usaha ini terhitung tidak layak dilakukan atau hanya sekedar untuk bertahan hidup karena tanpa perhitungan biaya tenaga kerja. Apabila usaha tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi mesin-mesin, maka usaha tersebut baru akan menguntungkan karena jumlah produk yang didapatkan per hari akan mampu menutup biaya tenaga kerja di luar keuntungan yang semakin bertambah. Jawaban ini kita dapatkan dari bacaan yang disediakan. Kemudian begitu juga usaha yang dilakukan Ponari, setiap bulannya mampu menghasilkan maksimal 800 produk anyaman bambu. Jadi ini Ponari lebih banyak dengan harga jual 10.000 per buah. Harga jualnya hampir sama, Rp10.000. Kemudian omset satu bulannya mencapai 8 juta rupiah. Namun dikerjakan oleh 4 orang tenaga kerja ditambah dengan istrinya, jadi ada 5 orang tenaga kerja. Apabila bahan baku adalah 25% dari omset, maka pendapatan per bulan adalah 6 juta dikurangi biaya tenaga kerja sejumlah 5 orang.
Jadi meskipun menambah jumlah tenaga kerja, apabila masih dikerjakan secara manual, maka keuntungannya sangatlah sedikit jika diperhitungkan. Oke, untuk jawaban yang B, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sumber dana atau pembiayaan. Meskipun dari sisi pendanaan sudah ada BUMDes yang berperan membantu memberikan pinjaman lunak tanpa agunan, namun ketersediaan bahan baku adalah masalah yang lebih utama, karena tanpa bahan baku maka tidak dapat melakukan proses produksi. Jika usaha anyaman bambu masih dilaksanakan secara tradisional, berapapun dana yang disiapkan oleh BUMDes untuk membantu pengrajin bambu hanya akan menjadikan ketergantungan para pengrajin, karena hasil yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mampu mengembangkan usahanya dari sisa keuntungan yang didapatkan. Oke teman-teman, saya kira demikian tadi pembahasan soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 4 ujian TAP UT. Insya Allah mendapatkan nilai A. Kemudian trik yang teman-teman harus laksanakan, karena pada saat akan ujian buku materi pokoknya itu ada 3 atau 4, teman-teman kan kerepotan. Jadi jauh hari sudah membaca, atau paling tidak pada saat-saat mendekati ujian teman-teman membaca seluruh rangkuman dari masing-masing buku tersebut. Itu sudah cukup membantu. Jadi nanti tinggal baca rambu-rambu dalam menjawab, cari di daftar isi, kemudian tuangkan dalam tulisan. Saya kira sekian saja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Good luck.